Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa fillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma waraha mu'minan faka'annama ahyahum wa man qara'a tarikhahu faka'annama zaruhu wa man zaruhu faqad istawjaba ridwanallahi fi khuzulil jannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh, sedaya ingkang hadir fi hadzal majelis, ingkang kawula mulyakaken Bapak Kepala Desa Watu Tandang beserta seluruh perangkat-perangkat desa, dan juga ingkang kawula hormati Bapak PPD beserta seluruh jajarannya, uga ingkang kawula takzimi fatwa-fatwaipun Mbah Yai Ridwan, uga dumateng Ketua Lakbisdam dan juga rekan-rekan Ansor serta sedaya ingkang hadir kang boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun tanpa ngurangi rasa hormat kula dhateng panjenengan sedaya. Alhamdulillah ing dalu punika kula panjenengan sedaya tasih pinaringan nikmat rahmat saha hidayah saged rawuh fi hadzal majlis ingkang tujuanipun ngaji sejarah, khususipun terkait kalian Sohibul Maqbarah, sesepuh leluhur desa Watu Tandang. Mugi-mugi sekedhik paparan manakib ingkang badhe kawula sampaiaken sageta mbeta manfaat menyambung sanad lan uga nyambungaken sejarah kagem panjenengan sedaya ingkang sampun beratus-ratus tahun kepaten obor. Para bapak sedaya ingkang hadir, para rekan-rekan, Watu Tandang niki kagungan sejarah leluhur ingkang sangat luar biasa peran beliau. Terkait keberadaan beliau wonten ing desa niki tentunya bukan tanpa alasan, dan keberadaan beliau di tempat niki tentunya ada suatu peran yang besar. Kenapa beliau ngantos manggen wonten ing Anjuk Ladang mriki? Nggih, desane mriki Nganjuk niku nggih Anjuk Ladang nggih, singin nggih.
Lah, amunten kula sare radipi lagi bintang ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terkait beliau ingkang umum dipun sebat kalian Mbah Nduro. Mbah Nduro niki kagem panjenengan nopo memang asma Mbah Nduro nopo Ndoro umume Mbah Nduro nggih sanes Mbah Ndoro nggih. Nggih. Berarti yang terkait kalian asma Mbah Nduro niku memang ada tapak jejak beliaunya. Kalau Ndoro kan juragan, tapi kalau Nduro itu memang ada nama dari salah satu putra Raja Majapahit yang bernama Manduro. Manduro niki salah satu putra dari Prabu Kertawijaya, dan Prabu Kertawijaya ini adalah ayahanda dari Prabu Kertabumi. Prabu Kertabumi niki kakange Manduro. Dadose Manduro ingkang mangke akhire kagungan gelar gajah. Mila kasebut Gajah Manduro. Keranten beliau niki adalah termasuk Yuwaraja atau putra-putra mahkota raja. Karena itu beliau diberi panggilan nama Pangeran. Mula kasebute Pangeran Gajah Manduro. Nah, Pangeran Gajah Manduro niki nalikane Prabu Kertabumi dados ratu, dados raja dengan Majapahit. Beliau dipun angkat dados salah setunggalipun Batara Saptaprabu. Nah, setiap kerajaan pasti mempunyai Batara Saptaprabu atau Dewan Pertimbangan Agung Raja yang berjumlah 7. Karena di sini sebutan beliau adalah Sapta, jadi berjumlah 7 orang. Lah, mangke tinggiri kedaton wonten sama hanya dengan Batara Saptaprabu, akan tetapi tidak berjumlah Sapta, berjumlah Nawa. Karena itu di kiri kedaton nanti ada sebutan Batara Nawa Nata. Sama Dewan Pertimbangan Agung tapi yang berjumlah 9 orang. Lah ketika Prabu Kertabumi membentuk Dewan Pertimbangan Agung Raja dengan berjumlah 7 orang, yang menjadi pimpinan dari Batara Saptaprabu ini adalah beliau. Karena itu beliau diberi gelar dengan nama Gajah Manduro. Di masa kepemimpinan Prabu Kertabumi, Majapahit niki pun digoncang kali dulur-duluri. Dados posisi di Majapahit waktu niku banyak perebutan antara para keluarga-keluarga dari Majapahit sendiri, termasuk Prabu Kertabumi diberontak kalian sederek-sederek. Sebelum pemberontakan ini tuh benar-benar bisa mengalahkan Prabu Kertabumi. Ketika pada tahun 1477 Masehi, beliau berpesan kepada Batara Saptaprabunya agar
nanti meneruskan wasiat dari Prabu Kertawijaya. Wasiatnya apa Prabu Kertawijaya? Dulu Prabu Kertawijaya pernah berpesan kepada Prabu Kertabumi bahwa jika memang nanti benar-benar Majapahit yang dipimpin Kertabumi ini runtuh, maka angkatlah salah satu keturunan dari Bre Wirabumi, cucu dari Menak Sembuyu yang bernama Raden Paku. Prabu Kertawijaya sudah pernah bertemu dengan beliaunya. Diwakilannya Prabu Kertawijaya ini dulu pernah bertemu Raden Paku ketika nyantri di Ampel Denta. Ketika Raden Paku masih kecil. Nah, dari situlah ketika pertemuan beliau dengan Raden Rahmat atau Kanjunan Ampel, kemudian ingin menemui Raden Paku, disitulah kalimat pertama yang diucapkan oleh Prabu Kertawijaya kepada Raden Rahmat, bahwa nanti Raden Paku jika sudah cukup usianya, maka tabalkan beliau menjadi Nata Wilwatikta. Lah, pesan beliau ini akhirnya berlanjut disampaikan kepada putranya, yaitu Prabu Kertabumi, hingga pada Mbah Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini wafat, Raden Paku masih belum cukup usia untuk ditabalkan menjadi seorang nata. Akan tetapi pada tahun 1480 Masehi beliau sudah diangkat sebagai seorang Khalifatul Mukmin, sebagai pimpinannya para wali. Akan tetapi Raden Paku ketika itu tidak bersedia karena masih ada Raden Rahmat belum sedo. Lah, ketika 1481 Raden Rahmat sudah sedo, Raden Paku masih belum cukup kemampuan, masih belum cukup usia untuk menjadi seorang nata. Akhirnya bersambunglah dari wasiat Sang Prabu Kertabumi ketika berpesan kepada Batara Sabta Prabu dan para rakrian mahamantrinya, jika dari Ranawijaya beserta seluruh saudara-saudara paman-pamannya benar-benar nanti itu meruntuhkan Majapahit, maka tabalkan Raden Paku menjadi Nata Wilwatikta. Karena itu buatkanlah sebuah batu tabal makuta sebagai tanda penobatan beliau menjadi Raja Wilwatikta itu sah dari Prabu Kertabumi, dan yang diperintahkan sebagai wakil Prabu Kertabumi untuk menabalkan Raden Paku adalah para Batara Sabta Prabu dan juga para rakrian mahamantri Katrini. Dan Batara Sabta Prabu ini dipimpin oleh Pangeran Gajah Manduro. Hingga pada tahun 1478 Masehi benar-benar Prabu Kertabumi diruntuhkan kerajaannya oleh Dia Ranawijaya beserta senopatinya atau patihnya yang bernama Patih Udara. Karena itulah Majapahit benar-benar sirno ilang kertaning bumi. Jadi itu sebenarnya makna atau ungkapan untuk menyebutkan
sirnonya Sang Prabu Kertabumi, kemudian menjadi candra sengkala sirna ilang kertaning bumi. Jadi peruntuhan Majapahit itu seperti yang banyak dijelaskan di sejarah-sejarah itu katanya diruntuhkan oleh Raden Patah. Itu tidak benar. Jadi tidak ada Raden Patah meruntuhkan Majapahit atau Kertabumi. Yang benar, yang meruntuhkan Kertabumi itu adalah Dyah Rana Wijaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah beliau Prabu Kertabumi diruntuhkan, 7 orang Batara Sabta Prabu beserta para rakrian mahamantrinya menjadi tawanan dari Dyah Rana Wijaya. Akan tetapi meskipun beliau menjadi tawanan Dyah Rana Wijaya, beliau tidak mendapatkan hukuman, karena bagaimanapun Pangeran Gajah Manduro dan juga para Batara Sabta Prabu dan rakyat Mahamantri ini juga masih keluarga Dyah Rana Wijaya. Akan tetapi di masa kepemimpinan beliau menjadi Raja Majapahit, para rakrian Mahamantri dan Batara Sabta Prabu ini dikucilkan, karena beliau ini adalah pejabat-pejabat yang setia kepada Prabu Kertabumi. Akibat dari sentimennya keluarga Dyah Rana Wijaya dan para pejabat-pejabatnya itulah hingga membuat para rakrian, para Batara pada tahun 1485 Masehi akhirnya bermusyawarah. Musyawarah ini menghasilkan bahwa kita harus melanjutkan mandat dari Prabu Kertabumi. Bagaimanapun juga wasiat dari Prabu Kertabumi yang bertanggung jawab adalah para Batara Sabta Prabu, karena beliau dimandatkan sebagai wakil dari Kertabumi untuk menabalkan Raden Paku sebagai Nata Wilwatikta di Giri. Karena itulah setelah musyawarah kemudian batu yang diukir, batu tapal mahkota yang diukir, yang setelah diukir dulu dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah, dan yang mengetahui hanya keluarga raja. Dengan diam-diam batu tersebut diambil. Setelah diambil, kemudian para rakrian dan Batara Sabta Prabu ini pada malam hari dengan penuh resiko beliau membawa batu tapal mahkota ini menuju ke pelabuhan Canggu, akan tetapi tidak di pelabuhan utama. Di malam hari beliau berjalan tanpa menggunakan obor supaya tidak terdeteksi ketika beliau melakukan perjalanan malam. Nah, ketika itu beliau sudah bekerja sama dengan ahli-ahli perahu ketika itu yang mengetahui jalan menuju ke pelabuhan Sembalu. Nah, panjenengan tepang pelabuhan Sembalu. Mboten. Sembalu niku tinggene leran nek sakniki. Nah, dadosé posisine niku wonten teng sebelah barate makam panjang Leran atau Fatimah binti Maimun. Dari Canggu menggunakan 3 sampyan sedang. Jadi dulu namanya sampyan atau perahu yang sedang. Jadi bukan kapal besar, perahu sedang. 3 kapal ini berlayar atau 3 sampyan ini berlayar hingga menelusuri ke Kali Lamong. Dari Kali Lamong itu akhirnya sampai di pelabuhan Sembalu. Di pelabuhan Sembalu kemudian beliau turun dan menyewa
delman atau dokar yang terbuat dari kayu kemudian ditarik oleh lembu. Tujuannya adalah untuk mengangkut batu tabal mahkota. Ngoten. Lah, batu tabal mahkota niki dibawa dari Sembalo kemudian menuju ke Padepokan Raden Paku yang ada di Giri Wangkit. 1485 Masehi, para Rakrian, para Batara Sabta Prabu ini datang ke Giri Wangkit. Ketika di Giri Wangkit, beliau bertemu dengan Raden Paku. Disitulah beliau kemudian mengenalkan diri bahwa beliau ini adalah mantan para Batara Sabta Prabunya Prabu Kertabumi dan juga para Rakrian Mahamantri Gadreni yang ketika itu dipimpin oleh beliau yang bernama Pangeran Gajah Manduro. Di situ dijelaskan bahwasanya beliau datang ini atas tujuan melaksanakan wasiat dari Prabu Kertabumi untuk menabalkan Raden Paku sebagai Nata Wilwa Tikta Ring Giri. Dari situlah kemudian beliau menunjukkan bukti kalau beliau ini benar-benar adalah utusan dari Prabu Kertabumi. Bukti itu ditunjukkan dengan memperlihatkan batu tabal mahkota yang di atasnya terdapat mustika Rajawerdi, dan di puncak sendiri itu ada satu mustika yang berwarna merah, dan mustika ini diambil dari mahkota Prabu Kertabumi sebagai tanda bahwasanya ini adalah pin dari Prabu Kertabumi untuk pengesahan para Batara Sabta Prabu menjadi wakil menabalkan Raden Paku menjadi raja atau Nata Wilwatikta. Batu itu di tengah-tengah dari Surya Majapahit, bentuknya ada Surya Majapahitnya. Di tengah-tengah itu ada cap telapak tangan dari Prabu Kertabumi. Kemudian di sisi sampingnya ini ditulis gelar Raden Paku sebagai seorang nata atau sebagai seorang raja dengan gelar Abhiseka Sang Girinata Wilwatikta Hajiang Satmata. Atas penjelasan dari para Batara Sabta Prabu yang dipimpin oleh Sang Pangeran Gajah Manduro, akhirnya Raden Paku bermusyawarah. Dalam musyawarah itulah dia ambil mufakat bahwasanya Raden Paku harus dinobatkan sebagai seorang Nata Wilwatikta. Maka pada tahun 1486 Masehi dirombaklah padepokan atau saat ini pesantren ya. Padepokan Raden Paku yang ada di Giri Wangkit dirombak tatanannya menjadi tatanan kedaton, dan yang membiayai untuk pembangunan kedaton ini adalah Syekh Bantiong. Yang wau disebutaken kali Sufi tiang Jawi boten saged nyebut nami Bantiong akhire dados Syekh Bentong. Lah, yang membiayai pembangunan ini Syekh Bentong. Karena itulah setelah bangunan kedaton ini selesai pada tahun 1487 Masehi, dipanggil semua para sentono untuk menjadi saksi penobatan Raden Paku sebagai seorang Nata Wilwatikta. Seluruh sentono Ampel Dento, seluruh sentono Trum, seluruh sentono Tuban, sentono Lasep, sedaya niku dipanggil, termasuk Majagung, Wirasaba, sedaya dipanggil untuk menjadi saksi
Raden Paku ditabalkan atau dinobatkan oleh Pangeran Gajah Manduro sebagai Nata Wilwa Tikta. Pada tahun 1487 Masehi inilah akhirnya diadakan upacara yang dilaksanakan pada bulan Kartika untuk menobatkan Raden Paku. Maka dinobatkanlah Raden Paku dengan gelar Sang Girinata Wilwa Tikta Hajiang Satmata. Lah, inilah yang menjadi pertanyaan dan yang menjadi teka-teki dan yang menjadi pertanyaan besar dari para rekan-rekan sejarawan, bahwasanya siapa yang menobatkan Raden Paku menjadi raja yang kemudian disebut dengan nama Prabu Satmata. Ada yang menyebutkan bahwasanya Raden Paku menjadi raja itu dinobatkan oleh Raden Patah. Ada yang menyebutkan seperti itu. Lah, itu persepsi atau kajiannya kurang tepat. Karena apa? Karena Raden Patah itu menjadi pejabat di Gelagahwangi yang mengangkat beliau sebagai seorang adipati Gelagahwangi itu Prabu Satmata. Lah, Raden Paku ini gelarnya Prabu, raja, sedangkan Raden Patah ini adipati. Jelas tidak mungkin mosok adipati itu menobatkan raja, karena adipati itu bawahan dari raja, tidak bisa. Lah, kenapa Pangeran Gajah Manduro kok bisa menobatkan Raden Paku sebagai raja? Bisa karena nopo? Karena beliau adalah Batara Sabta Prabunya Raja Wilwatikta, Raja Majapahit. Tugas dari Batara Sabta Prabu sebagai Dewan Pertimbangan Agungnya Raja adalah juga sebagai penabal atau sebagai Dharma Diyaksa yang bertugas untuk mengangkat raja, mengesahkan seseorang yang akan menjadi raja. Karena itulah sah bila Pangeran Gajah Manduro itu menabalkan Raden Paku sebagai raja, karena tugas beliau adalah sebagai seorang penabal raja yang akan menjadi raja. Lah, jadi di sini menjadi suatu jawaban sejarah yang besar dari selama ini nopo sindatos pertanyaannya rekan-rekan sejarawan, bahwa siapa yang mengangkat, yang menabalkan Raden Paku menjadi raja adalah Pangeran Gajah Manduro. Dan alhamdulillah jejak keberadaan makam beliau ternyata bisa ditemukan berada di desa Watu Dandang. Nah, yang tercatat di manuskrip adalah satu. Ketika Raden Paku sudah menjadi seorang raja pada tahun 1490 Masehi, Raden Paku mengadakan ekspedisi, mengadakan program besar untuk perluasan dakwah syiar Islam ke seluruh penjuru Jawa. Nah, pada tahun 1490 sampai tahun 1495 Masehi, ketika 1495 Masehi, Giri Kedaton pertama kali mendirikan sebuah bangsal atau kantor pusat pemerintahan Giri Kedaton yang diberi nama Bangsal Sri Menganti. Setelah pendirian bangsal inilah
Kemudian Pangeran Gajah Madura meminta kepada Prabu Satmata. Beliau meminta tempat untuk bisa dijadikan tempat tinggal bersama seluruh para Batara Sabta Prabu dan juga para Rakrian Mahamantri. Beliau memilih di suatu tempat berada di utara dari aliran Sungai Brantas dan berada di timur dari tembusan Sungai Brantas menuju Kali Lamong, serta berdekatan dengan Kali Segunting, anak kali dari Brantas. Yang diminta beliau adalah lokasi yang berada di Anjuk Ladang. Disinilah tempat yang beliau tuju. Beliau berangkat beserta seluruh para rombongan pada tahun 1495 Masehi. Karena Pangeran Gajah Madura dan juga seluruh para Batara Sabta Prabu dan juga Mahamantrinya sudah madiksa masuk Islam dan sudah mendapatkan banyak pelajaran agama Islam hingga beliau sudah benar-benar menguasai, maka beliau mengatakan kepada Raden Paku, keinginan beliau untuk bertempat di Anjuk Ladang adalah untuk dakwah syiar Islam. Itu yang pertama. Jadi beliau akhirnya berangkat menuju ke lokasi yang dituju, lokasi yang telah dipilih oleh beliaunya, karena beliau paham, karena beliau adalah pejabat Majapahit, paham seluruh wilayah yang ada di bawah dari Majapahit. Nah, ternyata yang dipilih adalah di sini tempatnya. Kemudian Prabu Satmata memberikan mandat bahwasanya Pangeran Gajah Madura, karena beliau sudah madiksa dari agama Hindu ke agama Islam, dan karena beliau sudah menguasai tentang ajaran agama Islam dan juga menguasai torekonya Giri Kedaton, yaitu toreko Satorya, maka beliau ditabalkan sebagai seorang muqaddam. Beliau ditabalkan sebagai muqaddamnya toreko Satorya dan diperintahkan untuk mendirikan mandala Giri Kedaton di Anjuk Ladang. Ketika beliau sudah bertempat di sini, kemudian beliau bermukim di sini, berdakwah di sini, Kanjeng Sunan Giri atau Prabu Satmata kemudian datang menemui beliau di tempat ini. Disinilah beliau akhirnya memberikan mandat dua nama. Satu, di tempat ini Prabu Satmata memberikan nama tempat yang ditempati oleh Pangeran Gajah Madura dengan nama Nanggungan. Dengan makna apa? Dengan makna bahwa Pangeran Gajah Madura dan seluruh para rakyat yang ada di sini adalah sebagai penanggung mandat dari Prabu Kertabumi untuk menobatkan Kanjeng Sunan Giri menjadi Prabu Satmata atau menjadi Nata Wilwa Tikta Ring Giri. Lah, jadi beliau ini di tempat ini yang memberi nama juga Mbah Sunan Giri diabadikan dengan nama Nanggungan. Kemudian yang kedua, Nanggungan Prabon. Napa maknane kok diparingi nama Prabon? Karena Pangeran Gajah Madura dan semua para Batara Sabta Prabu dan Rakrian Mahamantri ini adalah yang membawa wahyu ke Prabonnya Prabu Kertabumi turun kepada Raden Paku. Jadi Kanjeng Sunan Giri itu memberikan penghargaan yang sangat besar kepada Pangeran Gajah Madura dan semua rakyat yang ada di sini dengan mengabadikan nama beliau Nanggungan Prabon hingga menjadi nama sekarang Prambon.
Nah, Prambon. Prambon itu dari kata Prabon. Disitulah akhirnya tempat ini menjadi jejak bahwasannya yang menobatkan Kanjeng Sunan Giri menjadi Prabu Satmata itu berada di Nanggungan Prabon. Setelah diidentifikasi, ternyata keberadaan beliau berada di desa ini yang kemudian berubah nama menjadi Watu Dandang. Tapi tasih wonten nggih nami Nanggungan. Dusun. Nah, itu. Jadi dusun itu justru nama lebih tua. Nama pertama itu dusun. Bukan desa. Tadi dusun. Kalau Nanggungan itu dulu adalah nama dusun, berarti memang benar Nanggungan Prabon. Jadi luar biasa leluhur panjenengan di sini. Insya Allah jika diketahui oleh masyarakat luas bahwasanya yang selama ini hanya diketahui bahwa makam di Watu Dandang adalah makam Mbah Nduro. Sekarang panjenengan dan masyarakat yang lain jika mengetahui ternyata Mbah Nduro ini menyimpan suatu rahasia yang begitu besar yang jika dihitung ketika beliau wafat pada tahun 1530 Masehi itu sampai sekarang berapa ratus tahun terputus. Jejak pertama beliau itu di sini. Lah, hubungan beliau Pangeran Gajah Manduro ini kemudian berlanjut, ada hubungan ketika masa setelah Mbah Giri I. Ketika berlanjut ke putra beliau yaitu Kanjeng Susuhunan Dalem atau Sunan Giri kedua pada tahun 1519 Masehi sampai tahun 1527 Masehi. Ketika Demak Bintoro dipimpin oleh Sultan Trenggono, terjadi agresi besar, yaitu penaklukan Raja Majapahit yang dulu pernah meruntuhkan Prabu Kertabumi, yang kemudian beliau berpindah dari Majapahit, memindahkan keratonnya menuju ke Dahak dan mengangkat diri sebagai seorang Raja Majapahit dengan nama Dyah Ranawijaya Girindra Wardana. Pada kejadian tahun inilah akhirnya pasukan Giri besar-besaran bekerjasama dengan pasukan Demak meruntuhkan Dahak yang dipimpin oleh Dyah Ranawijaya. Lah, siapa yang berperan ikut serta dalam peruntuhan Dyah Ranawijaya ini? Tidak terlepas dari beliau yang ada di Watu Dandang ini. Karena itulah di sini ada hubungan antara Watu Dandang dengan Waru Jayeng. Karena nopo? Karena posisi Pangeran Manduro, Pangeran Gajah Manduro itu berada di Nanggungan. Putra dari Sunan Dalem, Pangeran Waru Jayeng atau yang kemudian disebut dengan Ki Ageng Kerto, itu ditugaskan berada di timur dari Kali Brantas, yang kemudian identifikasi sekarang menjadi Kalimati. Ya, wonten Kalimati ya. Lah, itu dulu adalah Kali Brantas. Lah, jadi Pangeran Waru Jayeng atau Ki Ageng Kerto itu ditugaskan untuk menjaga di timur dari Sungai Kali Brantas. Kemudian beliau yang ada di sini ditugaskan untuk menjaga semua wilayah yang ada di bantaran Kali Segunting sampai arah Kediri. Tujuannya adalah satu, karena yang mengetahui jalan-jalan kecil atau jalan tikus menuju ke Majapahit itu beliau yang ada di sini. Karena semua akses itu dibendung. Tujuannya agar jika ada orang-orang dari Dyah Ranawijaya ini lari ke Majapahit, akhirnya bisa ditahan di tempat tersebut, bisa ditangkap di tempat
tersebut. Lah, hingga akhirnya pada tahun 1527 Masehi benar-benar runtuh dia Ranawijaya yang menjadi Raja Majapahit terakhir agama Hindu yang ada di Daha. Tidak lain juga tidak terlepas dari dukungan Pangeran Gajah Madura yang memberikan siasat untuk mencegah larinya para prajurit-prajurit dari Daha ke Majapahit. Karena itu tembusan kali kecil ini sampai ke Kali Berantas itu dulu banyak pasukan dari Kediri yang datang. Semuanya perahunya ditenggelamkan di situ. Karena beliau di sini mempunyai banyak santri yang kemudian menjadi pasukan-pasukan yang kuat di sini. Karena apa? Karena beliau dimandatkan oleh Kanjeng Sunan Giri untuk membuat Mandala Giri Kedaton. Karena beliau sebagai seorang muqaddamnya, toreko, satrianya Kanjeng Sunan Giri. Insya Allah beliau kalau di manaqib hanya disebut sebagai seorang masyayikh, Syekh Nanggungan. Karena mengambil nama yang diabadikan oleh Kanjeng Sunan Giri dengan nama Nanggungan. Tapi lebih umum disebut kali warga sakniki Banduro. Dadose nggih nderekaken mawon karena sami-sami terkait nama beliau. Gajah Manduro, Mbah Nduro, uga Nanggungan, ya kan? Itu nama tempat menjadi Syekh Nanggungan. Adapun nami Telasih atau Selasih itu adalah garwa dari Pangeran Gajah Manduro. Dari pernikahan beliau mempunyai beberapa keturunan yang ada di beberapa tempat, nggih. Ada beberapa tempat seperti di Kabanaran, seperti di Miru, nggih. Dan di tempat-tempat yang lain insya Allah nanti ting manaqib niki saged dipun semerapi di mana keberadaan dari putra-putra beliaunya. Lah, beliau Pangeran Gajah Manduro wafat di tahun 1530 Masehi pada tanggal 12 Komariah. Jadi yang ditulis di manuskrip itu bulan Komariahnya. Jadi menggunakan penanggalan yang menggunakan nama Komariah. Karena itu beliau wafatnya pada tahun 1530 di tanggal 12 Komariah. Bulannya di bulan mantun iki bulan apa? Maulid. Di bulan Rabiul Awal. Nah niku. Jadi nggih pas. Jadi niku wafatnya beliau. Dan dados saged dados ciri dados titen bahwasanya beliau wafatnya di tanggal tersebut. Apabila mengadakan ulang tahun wafatnya beliau berarti bisa mengambil di tanggal 12 Komariahnya di sasi Rabiul Awal. Khaulnya nggih. Nah niku mugi-mugi sekedhik kan saged kula aturaken niki saged nambung sanad nyambung sejarah panjenengan supados mangke yang ditangleti kalian anak putu, ditangleti kalian putu, bah iku makam sinten, Mbah? Banduro niku, Mbah. Nah, mangke saged cerios. Biyen ceritane ngene lho, Nak, iki wong gedhe soalé iki sing ngangkat, sing nobatno, sing ngesahno Raden Paku dados Raja Giri. Raden Paku ku sapa, Pak? Raden Paku ku sakniki sing dikenal dengan nama Sunan Giri. Nah niku Masya Allah luar biasa. Kula piyambak melihat manaqib niki merasa bangga karena keberadaan makam beliau juga masih terdeteksi dan bukti arkeologisnya juga masih ada dan masih original, masih asli guys nggih. Masih asli. Alhamdulillah. Mungkin ke depan hari bisa dijalankan proses untuk napa Gus namine
dijalankan proses untuk pembenahan untuk makam-makam nggih. Karena ada beberapa yang tidak simetris nggih. Oh, siap nggih. Menawi saking kula napa niku mawon kang saged kula sampaiaken yo agung pangapunten langkung kathah apa menawi wonten kirang langkunge nggih mangke saged lebih jelas tenggene manakib kan kula sampaikan mewakili Yayasan Nawanata Arya saking kula dan juga dari Gus Lufi serta seluruh rekan-rekan dari Yayasan Nawanata Arya. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan kami juga merasa bangga karena antusias dari panjenengan sedaya untuk bisa tetap melestarikan leluhur-leluhur makbaruh yang ada di desa panjenengan ini. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.